Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral. Presiden menaruh meja di depan istana dan membagi bantuan dalam bentuk goodie bag. Ini salah satu bentuk pelecehan bagi istana negara. Ini adalah sebuah tontonan yang tidak lucu walaupun gratis, yang menjatuhkan martabat seorang presiden Republik Indonesia. Ini bilang apa juga, kesannya seperti itu. Pertama, dulu kalau yang saya bansos lewat kantor pos aja, tidak perlu presiden lain. Menteri pun waktu itu, bansos yang pertama saya yakin, saya bikin waktu BLT, kalau bukan saya mensui wakil presiden. Lewat kantor pos aja. Itu. Jokowi jadi bahan olok-olokan dunia internasional gara-gara bagi-bagi sembako di depan istana. Sayang anak demi membantu kampanye sang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, entah masih ada martabatnya enggak ya Indonesia ini? Rakyat Indonesia dibuat malu oleh presidennya sendiri. Lihat para sobat, seorang presiden kepala negara seakan-akan tak punya menteri, seakan-akan tak punya anak buah, sehingga dia bagi-bagi sembako sendiri. Bayangkan para sobat, bagaimana dunia internasional memandang hal seperti ini. Laksana terjadi kelaparan yang sangat-sangat parah, sehingga presiden tak sempat untuk mendelegasikan tugas ini karena banyak yang lapar, karena banyak yang minta-minta dan keadaan darurat, sehingga presiden terjun langsung bagi-bagi sembako. Itu pandangan di dunia internasional. Benar-benar sangat-sangat memalukan. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak kelaparan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan presiden itu seakan-akan rakyat Indonesia kelaparan. Dan ini pertunjukan kemiskinan. Presiden mempertontonkan kemiskinan, artinya hampir 10 tahun kurang 8 bulan Jokowi memimpin gagal total. Sebagai bukti, saking laparnya rakyat Indonesia hingga presiden sendiri yang menjadi PLT Mensos bagi-bagi sembako di depan istana. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral, uang negara diobral. Raja sudah turun gunung pasang badan demi sang pangeran. Presiden Indonesia turun gunung ikut kampanye bagi-bagi sembako agar terkesan yang membagi sembako adalah Jokowi, padahal ini uang negara, uang rakyat. Sama sekali bukan uang Jokowi. Dan rakyat harus kita sadarkan, kita cerdaskan bahwa bagi-bagi sembako gak ada hubungannya dengan kampanye anaknya ini. Karena yang dibagi sembako oleh Jokowi itu uang rakyat. Admin menghimbau pada siapa saja yang menerima BLT, bansos dalam bentuk uang atau sembako, terima sembakonya. Tapi jangan pilih Prabowo Gibran. Rakyat harus menghukum Jokowi. Jangan sampai semena-mena, ini uang negara, uang rakyat. Mengapa dipakai untuk bagi-bagi sembako melalui tangannya sendiri?
Bukankah ini tugas seorang Menteri Sosial? Presiden menaruh meja di depan istana dan membagi bantuan dalam bentuk goodie bag. Ini salah satu bentuk pelecehan bagi istana negara. Ini adalah sebuah tontonan yang tidak lucu walaupun gratis, yang menjatuhkan martabat seorang Presiden Republik Indonesia. Benar, Presiden menaruh meja di depan istana sambil bagi-bagi sembako seperti ini adalah merupakan salah satu bentuk pelecehan istana negara. Pertunjukan yang dilakukan Jokowi ini justru menjatuhkan martabat Presiden Indonesia. Seakan-akan Indonesia sedang terjadi kelaparan hebat, sehingga memerlukan Jokowi melalui tangannya sendiri untuk bagi-bagi sembako seperti ini. Ini kejahatan serius yang dilakukan oleh sutradara yang menyuruh Presiden berdiri di depan istana membagikan bansos yang tidak tepat sasarannya. Ya, tidak tepat sasaran, betul. Ini jauh lebih dahsyat dibandingkan kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh masa Orde Baru. Kebodohan yang dilakukan masa Orde Baru adalah memperkaya kroni-kroninya, tapi tidak merendahkan martabatnya sebagai presiden, tidak merendahkan martabat mereka sebagai sebuah kabinet pemerintahan dengan membagi-bagikan bansos. Sangat jelas cara Jokowi bagi-bagi bansos di depan istana ini adalah tidak tepat sasaran. Bukankah penerima bansos itu sudah ada datanya di Kementerian Sosial? Lalu mengapa Jokowi masih cawe-cawe buka lapak, masang meja di depan istana untuk bagi-bagi bansos? Jelas ini tidak tepat sasaran. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Kala. Mau bilang apa juga, kesannya seperti itu. Pertama, dulu keluarga saya bansos lewat kantor pos saja, tidak perlu presiden lain. Menteri pun waktu itu, bansos yang pertama saya yakin, saya bikinkan waktu BLT, kalau bukan saya mensui wakil presiden. Lewat kantor pos saja, itu paling efektif. Tidak perlu presiden, apalagi yang menurut saya paling bukan yang memalukan lagi. Bansos itu dikasih di depan istana. Di media internasional bisa saja ditulis Indonesia suruh kelaparan sampai presiden bagi-bagi beras di depan istana. Enak betul saya lihat itu. Berarti yang lewat istana kan semuanya mobil, motor, masa itu dikasih beras kan tak enak. Jangan diulangi lagi dah. Memalukan benar bangsa ini kalau presiden bagi beras bansos di depan istana. Iya, menghina pemerintah. Iya. Kritik yang sangat keras dari Wakil Presiden 2 kali, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Image Indonesia di dunia internasional rusak gara-gara Jokowi bagi-bagi bansos di depan istana. Seakan-akan Indonesia sedang dilanda kelaparan hebat. Pak JK justru mengatakan, tolonglah jangan diulangi lagi. Tapi beda Pak JK, justru di zaman atau di hari-hari ini Jokowi berkampanye di mana-mana untuk anaknya, membagi bansos di mana-mana untuk kampanye anaknya. Jelas ini adalah politisasi bansos. Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang menerima bansos, jangan disangkut pautkan dengan politik. Yang menerima bansos jangan pilih Prabowo Gibran. Karena itu tujuan utama dari Jokowi berkampanye bagi-bagi bansos. Sekali lagi, jangan pilih Prabowo Gibran. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.